Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Hewan Jafrizal di saluran Jafet. Oke, kali ini saya akan berbagi tentang masalah coronavirus pada kucing ya. Coronavirus pada kucing sering kita sebut dengan FIP, Feline Infectious Peritonitis. Jadi radang perut menular pada kucing. Oke, penyakit ini sering sekali kita temukan pada kucing yang berakibat pada kematian. Sehingga penyakit ini perlu kita bahas. Ya, kita bahas di saluran ini yang tentu saja manifestasi penyakit secara klinis. Penyakit ini umumnya adalah infeksi peritonitis atau infeksi rongga perut. Pada rongga perut itu ada selaput. Ya, selaput tipis yang melapisi rongga perut. Nah, itu terjadi infeksi di situ. Sehingga penyakit ini sangat mematikan dan dapat menyerang semua jenis kucing, ya, semua umur. Ya. Sehingga kasus ini di Indonesia juga banyak sekali dan seluruh dunia ya itu melaporkan kasus ini. Oke. Terkait dengan penyakit ini akan kita bahas ini penyebabnya apa, kemudian bagaimana gejala klinisnya, kemudian nanti bagaimana kita menanggulanginya ya. Terkait menanggulangi ini adalah masalah pencegahan dan masalah pengobatan, bisakah nggak diobati. Oke, kita akan bahas terkait dengan masalah penyebab terlebih dahulu. Oke, penyakit ini disebabkan oleh infeksi coronavirus. Ya, coronavirus ini paling banyak kita jumpai di Indonesia, terutama untuk kasus-kasus di sekarang ini yang terjadi, yang menjadi pandemi pada manusia, itu disebabkan oleh coronavirus. Oke, tapi coronavirus yang ada pada kucing ini tidak menular ya. Itu perlu diperhatikan, diketahui bahwa tidak menular kepada manusia. Oke, pada coronavirus ini tentu saja pada manusia ini ada seperti SARS, ya, MERS, ya. Ini yang terjadi pada manusia. Pada ayam juga ada infeksi bronkitis, ini pada ayam atau sering kita sebut penyakit IB, ya. Itu disebabkan oleh coronavirus. Kemudian pada babi ini ada gastroenteritis yang menular pada babi. Ini disebabkan juga oleh coronavirus. Kemudian ada juga pada kucing ya, pada kucing. Ini feline infeksi peritonitis itu disebabkan oleh coronavirus. Oke, terkait dengan coronavirus ini terbagi menjadi dua jenis ya. Ada jenis enteritik, ada jenis peritonitik. Ya, jenis enteritik ini kita sering sebut dengan feline enteritic coronavirus. Kalau peritonitis ini sering kita sebut dengan feline infectious peritonitis. Nah, kedua jenis penyakit ini ya, terutama yang enterik ini udah jelas menginfeksi epitel usus ya, epitel usus yang ini kadang-kadang menyebabkan diare, kemudian diare ringan, dan bahkan apabila kondisi tubuh dari hewan itu kuat, dia tidak akan memunculkan gejala. Ya. Nah, berbeda dengan FIP. Kalau FIP ini sudah infeksi peritonitis akan menyebabkan gejala klinis yang terlihat. Ini juga manifestasi dari FIV ini bisa bentuk kering dan juga bentuk basah. Nah, itu akan kita bahas nanti. Oke, apalagi apabila bentuk enterik ini telah mengalami mutasi menjadi FIV, ya kan? Nah, ini disebabkan oleh karena kondisi tubuh dari kucing itu tidak fit atau dalam jangka waktu yang lama bisa bermutasi karena kondisi tubuh dari hewan itu tidak fit. Oke, akan kita bahas masalah bentuk penyakit ya. Bentuk penyakit dari
kucing ini, ya kita ketahui bahwa umumnya anak kucing bisa terinfeksi pada usia di sekitar 5-6 minggu. Ya, 5-6 minggu itu bisa kena. Ini akibat anak-anak kucing itu melakukan grooming, ya kan, grooming, menjilat-jilat bulunya, kemudian menyentuh kotak feses yang ada yang tertular dari hewan yang sebelumnya, atau induk atau hewan lain yang tertular dari virus itu, sehingga masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke usus, bisa bereplikasi di epitel usus, dan ini menyebabkan infeksi di usus halus. Ya, nah, ini bentuk cara penularan dari virus itu. Kemudian bagaimana manifestasi bentuk FIP? FIP ini kita mulai dari tipe basah, ya. Tipe basah ini bentuknya yang basah dan yang kering, ya. Tapi kita mulai dari yang basah. Tipe basah ini sering kita temui yang sifatnya lebih ganas. Dan tipe yang bentuk kering ini umumnya sangat tergantung dari kekebalan tubuh, sehingga sering sekali apabila tubuhnya kuat, ya itu gejala klinisnya tidak kelihatan. Tapi apabila tubuhnya kurang kuat, kalau yang tipe kering hanya menunjukkan gejala bersin-bersin ringan, kemudian diare ringan, dan itu biasanya seiring dengan tumbuhnya kekebalan tubuh akan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi apabila tubuhnya semakin turun daya tahan tubuh, akan bisa bereplikasi menjadi FIV yang tipe basah, ya. Ini yang perlu kita waspadai. Oke, bentuk-bentuk ini tergantung dari daya tahan tubuh, ya, dan tubuh tersebut, dari hewan tersebut, dan juga tergantung dari bagaimana kondisi lingkungan yang bisa menjadi ya tantangan bagi hewan, ya kan. Nah, apabila hewan itu stres dan bisa menyebabkan kekebalan tubuhnya akan turun, nah ini bisa tertular atau lebih parah kalau bila kondisinya tidak fit. Oke, tanda-tanda klinisnya ini kalau yang bentuk kering ini sering menunjukkan gejala ringan, ya seperti saya sampaikan, ringan, bersin, kemudian mata berair, hidung berair, kemudian kucing itu menunjukkan gangguan pencernaan seperti diare yang ringan-ringan saja. Akan tetapi dalam bentuk basah dia akan bermanifestasi yang lebih berat. Nah, ini bisa saja tanda klinisnya akan muncul secara mendadak dan menjadi semakin berat dalam semakin berat dan menyebabkan akumulasi cairan atau asites, ya, cairan di rongga perut, sehingga akan bisa menginfeksi, mengganggu organ-organ vital lainnya di dalam perut. Oke, kalau yang bentuk basah ini kita sering melihat timbulnya anemia atau kurang darah. Kalau kita sering menyebutnya yang kurang darah, tapi kekurangan itu adalah di HB, ya, hemoglobin yang rendah. Kemudian terjadi penurunan berat badan yang cukup signifikan, sehingga dengan badan yang kurus, perutnya yang besar, dan penyakit kuning biasanya akan terlihat, ya, apabila hewan itu sudah kena diinfeksi di saluran hati, di organ hati. Oke, juga terlihat demam, ya. Demam ini sering kita lihat, ada demam. Kemudian FIV ini kalau asitesnya berat, ini akan menyebabkan pembengkakan yang akan berada di rongga dada, sehingga akan kesulitan bernapas, sehingga ini mengganggu organ paru-paru untuk memompa darah, ya. Memompa udara, dan jantung memompa darah. Dan pada FIV bentuk basah ini, itu yang sering terjadi. Pada kasus bentuk kering, cairan yang menumpuk itu relatif sedikit, ya, sehingga
tanda-tanda klinis kadang-kadang tidak muncul. Nah, ya. Yang bentuk EPP bentuk kering ini lebih sulit kadang-kadang kita diagnosa. Sebagian bentuk-bentuk kering menyebabkan gangguan mata yang seperti saya sampaikan, saraf misalkan, itu kadang-kadang terjadi lumpuh. Tapi gangguan-gangguan organ perut, hati, ginjal, dan ini apabila berjalan dalam waktu yang lama akan menyebabkan EPP bentuk basah, ya, yang kadang-kadang muncul EPP bentuk basah. Ini yang perlu kita waspadai. Tentu saja apa yang mesti kita lakukan terhadap EPP ini tentu saja terkait dengan masalah higien sanitasi, ya, sanitasi kandang, higienisitas dari tempat pakan, tempat minum, dan bahkan pakan, tempat buang kotoran, ya, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai ada hewan pembawa yang mengeluarkan kotoran di tempat pembuangan kotoran sehingga bisa menularkan ke hewan yang lain. Ini sistem penularan dari FIV ini adalah melalui fekal oral, sehingga apabila mengeluarkan feses, kemudian dari feses itu masuk ke terinfeksi melewati oral sehingga masuk ke dalam usus. Ya, di usus terjadi menginfeksi saluran usus, epitel usus. Oke, bagaimana cara menjaga higien sanitasi? Sanitasi ini bisa kita lakukan dengan cara disinfeksi, membersihkan sekitar kandang, kemudian kandang, alas kandang, ini kita lakukan pembersihan, kita lakukan desinfeksi, dan harus tetap jaga biosecurity, jangan sampai ada faktor-faktor penular yang bisa menjadi pembawa dari penyakit ini. Nah, tentu saja hal-hal itu menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit penularan FIV ini, penyakit virus corona ini pada kucing, karena pengobatan pada virus corona ini dengan pengobatan ini kurang efektif kalau bila sudah muncul gejala yang berat seperti kasus asistes, ya. Jadi FIV tipe basah umumnya berakhir dengan kematian. Apa yang mesti kita lakukan sebagai upaya untuk melakukan pengobatan atau terapi terhadap hewan-hewan yang sudah kena asistes? Ya, tentu saja karena dehidrasi itu pasti karena cairan terakumulasi di dalam rongga perut, sehingga kita mengeluarkan cairan di rongga perut agar nafas, ya, sistem organ di dalam bekerja dengan baik, sehingga rasa sakit, radang, ya, radang itu kita berikan anti radang, kemudian kita berikan cairan infus, kemudian berikan vitamin, ya, mudah-mudahan itu bisa membantu, ya. Tapi tentu saja karena sudah muncul gejala yang parah seperti itu, kadang-kadang hanya memperpanjang usia, yaitu memperpanjang masa hidupnya saja. Nah, jadi kita tetap berpasrah diri, ya kan, karena kita jangan putus asa. Tentu saja kita melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan hewan tersebut. Itu saja yang perlu saya bagikan untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pet lover dan kolega dokter hewan semua. Tentu saja ini adalah bukan hal yang sangat ilmiah, ini sangat umum sekali. Semoga bisa dimengerti, ya. Tentu saja karena virus ini belum ada vaksinnya, ya, tentu saja kita harus melakukan pencegahan dengan cara memberikan pakan yang baik, memelihara hewan dengan baik, kemudian menjaga sanitasi kandang dan peralatan yang kita pergunakan dalam memelihara hewan ini. Itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.